kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, 50 hari setelah kebangkitan-Mu, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. 10 hari setelah kenaikan-Mu, Engkau curahkan kuasa-Mu bagi setiap umat manusia. Dan hari ini kami merayakannya di dalam Engkau Tuhan. Kami bersuka karena kasih setia-Mu Tuhan. Karena Roh-Mu yang hidup itulah yang memimpin, menuntun kami setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Amin. Katakan bersama-sama. Ku hidup oleh anugerah yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati saya serahkan kepadamu. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami berserah, kami berserah. Kami datang saat ini kepadamu Tuhan. Ini setiap hati kami, hati yang rindu akan Engkau, hati yang haus akan Engkau. Mari bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan, lebih lagi. Bahwa kami masuk di dalam Kami Engkau sembah Kau Yesus. Tuhan. Kami buka setiap hati Kami kami. sembah Kau. Kami bebaskan Roh Kudus berkarya Kami di tengah-tengah sembah kami. Berkarya dalam setiap hati kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Mari Roh Kudus, mari katakan jamaah
hal ajaib bagi kami. Ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari layakan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan setiap kami saat ini, kami siap sambut firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan saat ini, saudara. Bersama dengan saya, kita buka di dalam Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Dan kita akan melihat Yohanes pasal 16 ya. Kita akan baca juga di Yohanes pasal yang ke-16. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-18. Saya undang saudara sama-sama kita baca ayat ini bersama-sama 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sampai di situ silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari beberapa hari yang lalu, dari minggu-minggu yang kemarin, kita juga sudah melihat atau kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus, ya, penolong bagi kita. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak membiarkan kita yatim piatu. Yesus tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Yesus memberikan Roh-Nya bersama-sama dengan kita, tinggal di dalam kita. Kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini. Saya berikan tema firman Tuhan, mengalami kuasa yang dijanjikan. Mengalami kuasa yang dijanjikan. Kalau dikatakan bahwa firman Tuhan ya berkata bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kita, Roh penghibur, Roh penolong, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan satu tanda ya, satu tanda bahwa kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satunya adalah salah satunya adalah kita berbahasa lidah. Tetapi kita akan melihat firman Tuhan saat ini bagaimana kita bisa mengalami kuasa yang dijanjikan itu. Roh Kudus itu dikatakan Roh Kudus menyertai orang percaya. Dunia tidak mengenal dia, tetapi kita mengenal dia. Ya, dikatakan dunia tidak mengenal dia, tetapi kita mengenal dia. Ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Jadi Roh Kudus ini diberikan kepada kita untuk menyertai kita. Ya. Kalau dikatakan dia menyertai kita, apa yang perlu kita takuti? Amin. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, Tuhan ada di dalam kita, apa yang harus kita takuti lagi? Jika kita mengasihi dia,
Firman Tuhan katakan bahwa kita akan menuruti segala perintahnya. Jadi dikatakan sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu menyertai orang percaya. Kalau dikatakan orang percaya berarti kita percaya kepada Dia, menuruti segala perintah-perintahnya. Kalau kita mempercayai seseorang, kita percaya apa yang dikatakan. Kalau kita percaya apa yang dia katakan, maka kita akan mengikuti apa yang dia katakan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita percaya kepada Dia, berarti kita menuruti segala perintahnya. Dan ketika kita menuruti segala perintahnya, saudara akan melihat bahwa setiap langkah penyertaan Tuhan itu terbukti dalam hidup kita. Asalkan kita percaya, jangan pernah ragu dengan Dia. Alami kuasa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan baca bersama-sama. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita baca ayat ini bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa, menerima janji Bapa, menerima janji yang diberikan kepada kita. Kuasa itu apa? Kuasa itu dinamit. Kuasa itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Saudara, dunia ketika melihat kita dipenuhi Roh Kudus, mereka tertawa karena mereka tidak mengenal Dia. Ya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan saudara ya, agak sedikit aneh mereka melihat manifestasi dari Roh Kudus itu karena dia tidak mengalaminya. Kalau kita ngalamin, karena Roh Kudus itu tidak bisa diterangkan, tapi dirasakan, dialami, amin. Roh Kudus itu tidak bisa diajarkan secara teori, nggak bisa. Penyertaan Tuhan tidak bisa kita hanya berkata-kata bahwa oh ya Tuhan menyertai aku. Tapi kita harus merasakannya dalam hidup kita. Bahwa benar-benar Tuhan itu ada dalam hidupku dan Dia menyertai aku. Roh Kudus itu menyertai orang percaya. Kalau kita tidak percaya kepada Dia bahwa Roh Kudus itu ada, ya dengan segala hal tentang pribadinya, bagaimana mungkin Dia menyertai kita? Bagaimana mungkin kita merasakan penyertaannya? Ya. Jadi kita mengalami kuasa yang dijanjikan itu, saudara, kita harus benar-benar merasakan bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Roh Kudus menyertai orang percaya. Saudara lihat di dalam Yohanes 14 ayat 17b, Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita lihat di situ, saudara bisa baca ayat 17b, di situ dikatakan, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kita lihat di sini, ya, Tuhan menyertai kita, Roh Kudus itu menyertai kita, Dia tinggal di dalam kita.
Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa aku telah menyuruh roh anaknya. Ya, dikatakan aku telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Coba bisa ditampilkan dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau sampai kita bisa berkata, ya Bapa, kita panggil dia. Kita berseru kepada dia di dalam setiap doa kita. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan. Engkau adalah Allahku, Engkau adalah Bapakku. Itu bukan siapa-siapa yang nyuruh, tapi Roh Kudus. Ya. Roh Kudus. Jadi bukan dengan satu kekuatan kita. Bukan, tetapi Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Pertemuan roh dengan roh kita. Ya, pertemuan roh yaitu roh Allah dengan roh manusia kita. Itu yang membuat kita mengenal dia. Mengenal Bapa. Tapi banyak anak-anak Tuhan tidak dapat merasakan bahwa dia adalah anak. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata, aku anak Tuhan, tetapi tidak pernah merasakan bahwa dirinya itu adalah anak. Karena apa? Roh Allah itu belum menyatu dengan rohnya. Karena roh Allah itu, ya, ketika menyatu dengan roh kita, maka roh Allah itulah yang membuat roh kita mengenal dia. Dan kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia memang tidak mengenal dia. Tetapi ketika roh Allah ada di dalam kita, yang membuat kita mengenal dia. Maka percayalah bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Saudara, ketika kita katakan bahwa saya ini sudah setia kepada Tuhan, saya melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa masih ada saja masalah demi masalah itu datang dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kita ada di dalam genggaman Tuhan. Dan ketika Allah menyertai kita, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam sekeliling kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi apa saja, apapun itu, karena Allah menyertai kita, ya, Roh Kudus menyertai orang percaya, sehingga apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan karena Allah turut bekerja di dalamnya. Mungkin orang-orang merencanakan sesuatu yang tidak baik, bahkan diri kita sendiri pun melakukan hal yang mencelakakan diri kita sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa segala sesuatu itu ada hal baik di dalamnya, ya. Sarinya itu ada kebaikan di dalamnya dan itu bermanfaat bagi kita. Karena Allah Roh Kudus itu menyertai kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5, kasih pembatas Yohanes pasal 14 ini karena kita akan kembali lagi ke sini. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19. Saya rindu kita baca
ayat ini sangat pendek, kita baca ayat ini bersama-sama 2, 3. Janganlah padamkan roh. Dihafal ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 ini dihafal dan kita lihat Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang hari penyelamatan, Roh Kudus ini dimeteraikan dalam hidup kita. Ya, jangan kita dukakan dia. Kita mendukakan Roh Kudus itu dengan cara bagaimana? Kita menyakiti dia terus menerus. Kita menyakiti dia terus menerus. Kalau itu terjadi, maka roh yang ada dalam kita dikatakan padam. Jangan padamkan roh. Ya. Saya percaya kok dalam setiap kita pasti Roh Kudus itu berbicara. Untuk melakukan sesuatu untuk dia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Entah itu kita intim dengan dia, ya kan? Kita memuji Tuhan, kita baca Alkitab, pasti Roh Kudus itu ingetin, pasti. Tapi kadang-kala kita mengabaikan karena kita belum selesai dengan kesibukan kita. Sebentar lagi. Saya pernah ngalamin di masa-masa saya waktu itu saya kuliah sekuler waktu di Manado, waktu itu saudara, mahasiswa-mahasiswa ini kalau hari Sabtu, ya, di lingkungan kampus itu mereka buat acara. Ya, mereka buat satu acara anak-anak muda. Oke. Di tengah-tengah acara itu, Roh Kudus itu ingetin, pulang doa. Tapi saya sungkan, karena apa? Saya datang juga selesai ibadah hari Sabtu, ya kan, selesai ibadah pemuda, jadi sudah agak terlambat. Dan saya baru datang. Waktu itu saya sungkan, saya mau pulang gak enak nih sama teman-teman. Jadi saya berkata dalam hati saya kepada roh yang berkata dalam hati saya, sebentar lagi, bentar lagi. Diingetin lagi, pulang. Rasa rindu itu sebenarnya ada untuk bersekutu, tapi sebentar lagi. Dan selesai, enggak sampai selesai, ya enggak sampai selesai. Tapi saya pulang, tapi udah ulur waktu, ya ulur waktu saya pulang. Saya berdoa. Saudara, saya nyanyi, saya menyembah, tapi kering, enggak ada rasa apa-apa. Enggak ada rasa apa-apa. Saya rasa kering. Sampai, maaf bicara, dahi saya nih, saya nungging-nungging, Tuhan. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Saya merasa kering. Saudara, karena biasanya, kalau di hati saya, sudah ada satu rasa rindu untuk datang kepada dia. Saya cepat-cepat, apapun yang saya lakukan, saya berhenti. Saya berhenti, saya menyembah Tuhan. Dan di situ saya merasakan bahwa luar biasa, intim dengan Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan, dia menjamah saya luar biasa. Padahal cuman terima kasih Tuhan, haleluya. Saya enggak ngomong apa-apa, saya enggak ngomong mintain dan ini, enggak. Saya cuma menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan di kamar saya itu luar biasa. Tapi ketika saya tidak mendengar, ya, saya tidak mendengarkan bahwa tinggalkan tempat itu, pulang bersekutu dengan aku. Saya tidak taat saat itu. Dan benar-benar tidak rasa apa-apa. Di situ saya merasakan saya membuat Roh Kudus itu sedih. Karena saat itu benar-benar Roh Kudus itu pengen ada satu hubungan pribadi. Bukan dengan banyak orang saat itu, dengan acara-acara yang rame-rame ya, anak mahasiswa saat itu. Bukan. Tetapi pulang
pulang menyendiri engkau di kamar dan engkau bersekutu dengan aku. Itu pelajaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan padamkan roh karena kesibukan kita. Amin. Jangan padamkan roh karena keegoan kita. Jangan membuat Roh Kudus berduka. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, karena pembenaran diri kita. Pembenaran diri kita itu apa? Menurut saya, hal ini saya lakukan benar untuk keluarga saya. Misalnya seperti itu. Saya lakukan ini benar untuk bisnis saya. Saya lakukan ini benar untuk pekerjaan saya. Kita sodorkan kepadanya. Itu sebagai pembenaran diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita padamkan roh. Ya. Percayalah bahwa Dia menyertai kita. Dia menyertai kita. Jika kita memaksakan hidup kita pada dosa, maka kita mendukakan roh. Ya. Roh Kudus memimpin kita pada kebenaran. Itu Roh Kudus. Tadi kan dikatakan kembali dalam Yohanes 14 tadi, pada ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia menyertai kita. Dan kalau Dia menyertai kita, kita cuekin Dia. Dia menyertai kita dan kita tidak menganggap Dia. Sedih. Sekali lagi, Roh Kudus itu pribadi. Ya. Dia bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi Dia pribadi. Pribadi. Berarti punya perasaan. Bisa berduka, bisa sedih. Ya. Jangan mendukakannya. Mengalami kuasa yang dijanjikan. Ada hal yang kedua. Bahwa Roh Kudus itu memimpin orang percaya. Kita lihat dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Roh Kudus itu memimpin orang percaya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Ya. Roh Kudus memimpin orang percaya. Kalau Dia memimpin, berbicara tentang memimpin. Misalnya ya, Bapak Gembala memimpin saya. Pokoknya ikutin ya, sudah ngomong seperti itu. Memimpin. Tapi saya nggak mau. Itu berarti tidak mengikuti yang dipimpin. Roh Kudus memimpin orang percaya. Berarti ikuti kehendaknya. Amin. Ikuti kehendak Tuhan. Jangan kehendak diri sendiri. Jangan. Tetapi ikuti kehendak Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan kepada hal yang tidak benar, bukan. Tetapi kepada seluruh kebenaran. Kalau dikatakan Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, berarti hal-hal yang bukan kebenaran jangan ikuti. Ya, yang bukan kebenaran itu gampang kita tahu. Apa? Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu salah. Itu bukan kebenaran. Karena Tuhan itu kebenaran, amin. Tuhan itu kebenaran, jadi memimpin kepada kebenaran berarti memimpin kita kepada Tuhan. Dan jika ada hal-hal dalam hidup kita menjauhkan kita dari Tuhan, berarti menjauhkan kita dari kebenaran. Dan itu dosa.
Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran dan firman itu adalah kebenaran. Ya. Firman itu adalah kebenaran. Gak apa-apa kita baca ayat Yohanes 17 ayat 17 ya, agak sedikit banyak. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan di dalam firman Tuhan. Berarti harus mengikuti kehendak firman Tuhan. Ya, firman itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah pribadi Tuhan. Jadi di dalam Dia, ya, di dalam kebenaran, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bebas dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita ada di dalam kebenaran, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, ikuti aja. Ikuti aja. Karena jika kita di dalam Dia, maka kita akan berbuah banyak. Kalau kita ada di dalam Dia, maka kita akan merasakan setiap detak jantungnya. Ini salah, nak. Ya, ini benar, lakukan. Ini jangan. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu memimpin orang percaya, ikuti kehendaknya. Amin. Ikuti kehendaknya. Sebab kalau kita mengikuti kehendaknya, saudara, maka kita benar-benar dipimpin. Ya, kita menyerahkan diri kita dipimpin. Sebagai tanda bahwa kita ini dipimpin, ada juga tanda dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, kita akan baca ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman itu kebenaran. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini juga adalah tugas dari atau peran dari Roh Kudus dalam hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Tandanya adalah Tuhan memperlengkapi kita itu untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik. Baik menurut Tuhan. Ya. Baik menurut Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau firman datang kepada saya pribadi dan Bapak Ibu saudara sekalian. Bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan, ya, mendidik dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita untuk perbuatan baik, ya, perbuatan baik, diperlengkapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka percayalah, hidup kita aman di dalam Dia.
Walaupun ada benturan datang, ada masalah datang. Ya. Tapi percayalah, ketika kita bersedia dipimpin, kita diajar, menyatakan satu kesalahan dalam hidup kita, ya, untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka hidup kita akan melihat ada perubahan yang luar biasa. Seturut dengan apa yang Tuhan mau. Mengalami kuasa yang dijanjikan, kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus memimpin orang percaya, ikuti kehendaknya. Ya. Yang ketiga, mengalami kuasa yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus itu memberikan satu perubahan karakter baru dalam hidup kita. Memberikan karakter baru. Itu kita ngalamin kuasa yang dijanjikan. Berarti kita memiliki suatu karakter baru. Karakter baru itu apa? Keluar dari buah-buah roh itu. Dalam Galatia, kita buka dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Di situ menyatakan tentang buah-buah roh. Saudara bisa lihat di situ. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ya. Itu ada di dalam hidup kita. Paulus, Petrus. Ya, Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Ketika mereka belum dipenuhi, belum ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka itu, wah. Petrus itu, ya. Dia adalah seseorang yang bisa dapat dikatakan dekat dengan Tuhan. Tetapi banyak hal yang dia buat. Ya, temperamen orangnya. Apa-apa langsung bergerak, marah. Sampai Malkus, ya, telinga Malkus dipotong, ya, di Taman Getsemani waktu itu. Potong. Ya, marah. Tuhan pasang lagi telinganya Malkus, ya. Pulihkan lagi, sembuhkan. Paulus, kita tahu siapa sih Saulus itu sebelum berubah menjadi Paulus. Kita tahu, tetapi ketika dia dipimpin oleh Roh, wah, luar biasa. Perubahannya luar biasa. Ya. Hidupnya mengeluarkan buah-buah roh itu. Ya. Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Kalau kita melihat kata buah roh ini, adalah buah yang berasal dan bersumber dari Roh Kudus. Jadi buah roh itu adalah buah yang berasal atau bersumber dari Roh Kudus. Tentu saja kita akan melihat bahwa buah-buah itu yang dihasilkan oleh pertumbuhan dan dapat dilihat atau kita rasakan dari seseorang atau diri kita sendiri. Dulu saya ini kok suka pemarah, tapi sekarang kok sabar. Ya. Kalau saudara lihat, dulu saya ini kok tidak suka mengasihi, tapi sekarang kok saya suka mengasihi. Dulu saya itu paling mudah sedih, tetapi sekarang kok saya apapun yang saya hadapi, tapi saya bisa bersuka cita di dalamnya. Dulu saya sulit sekali datang kepada Tuhan, tetapi sekarang ini saya kalau tidak datang kepada Tuhan, tidak ke gereja, tidak berdoa, rasanya nggak enak. Pokoknya saya ada kesetiaan di dalamnya. Setia kepada pasangan juga, setia kepada apapun yang Tuhan percayakan. Itu bagian dari
hasil pertumbuhan. Ya. Buah roh itu. Ya, itu jadi ke-9 unsur buah roh ini merupakan suatu kesatuan. Ke-9 unsur buah roh ini merupakan suatu kesatuan. Amin. Diawali oleh kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita dipimpin Roh Kudus berarti kita memberikan diri kita diubah, memiliki karakter yang baru. Amin. Ada karakter baru di dalam kita. Ya, karakter baru di dalam hidup kita. Percayalah bahwa janji itu ya dan amin. Ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Alami kuasanya. Ya. Alami kuasa yang Tuhan janjikan itu, yaitu Dia menyertai orang percaya, memimpin kita sebagai orang yang percaya, dan memberikan karakter yang baru di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Roh yang hidup sama-sama kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini dan katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta. Firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh, berjaga-jagalah dan hasilkanlah buah. Biarlah buah Roh Kudus itu kita hasilkan di dalam diri kita. Jangan padamkan roh saya dan saudara. Apapun tantangan yang saudara hadapi, jangan biarkan roh itu padam sehingga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, oh kami sembah Kau, Yesus.
sembah Engkau Tuhan kami sembah Raja kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Buka hati, jamahan berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, membangkitkan kami untuk terus maju di dalam Tuhan. Karena kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu lah yang membuat kami mampu berdiri sampai hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani Engkau terus memakai hamba-Mu. Berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir. Biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa atas umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun juga yang menjadi masalah persoalan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Sekali lagi berkat Tuhan mengalir atas seluruh umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah sekolah minggu, ibadah umum sore juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.